Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi hadis di pertemuan keempat, di mana kita mengkaji tentang sejarah kodifikasi hadis atau sejarah tadwin hadis. Para ulama membagi periodisasi hadis sejak masa awal hingga masa seterusnya menjadi 7 periode setidaknya. Pada periode pertama, yakni pada masa Rasulullah SAW, itu disebut sebagai asrul wahyi wat takwini, di mana masa-masa penurunan wahyu masih terjadi, masa-masa pembentukan komunitas muslim masih terjadi. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, sejak tahun ke-11 Hijriah sampai 40 Hijriah, disebut sebagai asrul tasabbut wal iqlal minar riwayah, di mana pada fase 30 tahun ini masyarakat muslim fokus pada penyempitan periwayatan, artinya tidak sembarang orang boleh meriwayatkan, dan juga fokus pada penetapan sumber hadis tersebut sehingga tidak tersebar hadis-hadis yang palsu. Kemudian pada periode ketiga ini masuk pada periode awal tabi'in dan periode akhir sahabat, yakni dikenal dengan fase asrul intishar ilal amsar, yakni fase tersebarnya hadis-hadis ke berbagai wilayah muslim. Fase keempat itu periode keempat, abad kedua dan ketiga Hijriah. Inilah yang disebut sebagai fase kodifikasi dari hadis-hadis. Periode kelima mulai abad ketiga sampai abad ke-7 Hijriah itu asrut tajrid wat tashih wat tanqih. Setelah selesai fase kodifikasi, para ulama fokus kepada usaha-usaha untuk menjernihkan hadis, ya, artinya memfokuskan usaha pada penentuan mana hadis-hadis yang sahih, mana yang tidak sahih. Periode ke-6 sampai mulai abad ke-4 sampai abad ke-7 Hijriah itu fase penyusunan, menjadikan lebih sistematis, kemudian menyusun istidrak. Istidrak adalah hadis-hadis yang tercecer, yang belum dimasukkan dalam kitab-kitab sebelumnya, itu kemudian ditulis pada fase ini. Pada fase ke-7 sejak 656 Hijriah hingga sekarang merupakan masa pensyarahan, masa pengumpulan, masa takhrij, masa penelitian dan lain-lain. Mungkin bisa nanti ditambahkan ya fase ke-8, fase saat ini fase digitalisasi hadis. Nah, itu mungkin bisa kita diskusikan berikutnya, karena memang juga menjadi pertanda yang pembeda yang sangat-sangat masif antara fase sebelumnya dengan fase-fase saat ini. Oke, periode pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini fase di mana hadis pertama kali menyebar. Hadis pertama kali disabdakan oleh Rasul. Cara penyampaiannya juga beragam. Terkadang Nabi menyampaikan sabdanya di atas mimbar ketika khutbah, ketika sedang berdakwah, atau sejak awal misalnya Nabi menyampaikan dakwahnya di atas bukit sebelum terbentuk komunitas yang lebih mapan gitu ya. Kemudian terkadang juga di majelis-majelis. Nabi memiliki banyak majelis ya, bukan hanya untuk sahabat laki-laki, bahkan ada majelis khusus untuk sahabat-sahabat wanita yang sahabiah ya, yang ingin menanyakan masalah keislaman kepada Rasulullah SAW langsung. Kemudian bisa juga melalui musyawarah, dapat terjadi di rumah, di medan perang, atau dalam perjalanan, dan macam-macam ya. Artinya hadis ini bisa muncul di mana saja, kapan saja, di mana ada Rasulullah SAW atau ada sahabat yang melakukan sesuatu kemudian melaporkan kepada masa Rasul. Inilah yang disebut sebagai hadis. Periwayatan dan penyebaran hadis saat ini
berkaitan juga dengan penulisan Al-Quran. Ya. Artinya pada saat ini Rasul menyampaikan sabdanya, di sisi lain Al-Quran juga masih fase penurunan, di mana ketika Al-Quran turun, Rasul mengajarkannya kepada sahabat, kemudian Rasul juga meminta sahabat untuk menulis Al-Quran. Maka pada fase ini Rasul memberikan larangan kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan tulis selain Al-Quran. Kalau ada nulis selain Al-Quran dari Nabi, Nabi minta untuk menghapusnya. Meskipun larangan ini tidak berlaku umum ya, karena ada pula beberapa sahabat yang memang terkenal kejeliannya, memang terkenal kefasihannya dalam menulis, tetap memiliki tulisan-tulisan ya, tetap memiliki naskah-naskah yang berisi hadis Nabi yang kemudian diwariskan pada generasi berikutnya. Ya, artinya penulisan itu berlaku secara penulisan resminya yang dilarang, tetapi penulisan-penulisan untuk pribadi, untuk dokumen pembelajaran masing-masing itu masih diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasul wafat, pada masa Rasul ini, pada masa Rasul hadis ini tidak hanya disampaikan oleh Rasul, tetapi juga disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada kasus misalnya Khalifah Sayyidina Umar dengan tetangganya meminta untuk bergiliran datang ke majelis Rasul. Hari ini Sayyidina Umar ke majelis Rasul, besoknya beliau ke pasar atau ke mana melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Nanti mereka akan saling berbagi. Artinya sejak awal memang sudah ada semangat untuk saling menyampaikan hadis dan ajaran dari Rasul SAW ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Pada fase berikutnya, ketika Rasul SAW wafat, terjadi gejolak di dunia Islam saat itu. Al-Quran baru pada fase awal baru sedang ingin dibukukan, dikumpulkan, kemudian masyarakat muslim awal yang baru masuk Islam banyak yang murtad kembali, banyak yang tidak mau membayar zakat dan lain-lainnya, sehingga terjadi peperangan di mana-mana. Selain terjadi peperangan, wilayah muslim juga saat itu semakin meluas, sehingga ada kekhawatiran daripada para sahabat senior, hadis Nabi ini kemudian akan menyebar dan tidak lagi terjaga keotentikannya. Sementara pada fase awal pada fase awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pusat pemerintahan masih berada di Madinah, dan hadis itu hanya diterima oleh beberapa sahabat, artinya orang-orang yang betul-betul paham tentang hadis. Maka pada saat ini diberlakukan aturan, siapa yang ingin menyampaikan hadis atau sesuatu dari Nabi, dia harus memiliki saksinya. Ya. Siapa yang ingin menyampaikan hadis harus memiliki saksinya. Di sisi lain, penulisan-penulisan yang dilakukan oleh sahabat, penulisan hadis secara individual, masih berlanjut diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kemudian fokus utama pada fase ini adalah pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Kemudian baru nanti pada fase Utsman dan Ali muncul intrik politik internal sehingga menyebabkan banyak faksi. Nah, di akhir masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, setelah pada masa Abu Bakar dan Umar dilakukan pengetatan penyebaran hadis, artinya ulama-ulama sahabat-sahabat yang besar juga ditahan untuk tidak keluar dari Madinah. Tetapi pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib, para sahabat-sahabat senior menyebar kemana-mana, sehingga hadis pun menyebar kemana-mana, dan di mana-mana saat itu juga sudah mulai muncul hadis-hadis palsu terkait dengan intrik-intrik politik yang terjadi saat itu. Setelah fase Khulafaur Rasyidin, masuk kepada fase sahabat yang junior, akhir masa Khulafaur Rasyidin dan masa awal Umayyah, Islam menyebar sampai ke berbagai pelosok negeri. Kalau dahulu Islam pusatnya adalah di Mekah dan Madinah, maka pada fase ini Islam sudah menyebar sampai ke Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Khurasan, Yaman, dan Afrika. Sehingga para sahabat
menyebar ke berbagai wilayah dan muncul berbagai madrasah hadis, madrasah Quran. Misalnya nanti ada Abdullah bin Mas'ud, misalnya beliau berdakwah ke Kufah, ada Ubay bin Ka'ab, misalnya ada Abu Musa al-Asy'ari, dan banyak sekali tokoh-tokoh hadis yang menyebar ke berbagai wilayah, mengajar di sana, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hadis Nabi. Maka pada fase ini terjadilah penyebaran hadis yang luar biasa masif ke berbagai wilayah Islam. Pada fase keempat, setelah hampir 200 tahun setelah Rasul wafat, atas inisiasi Umar ibnu Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari Umayyah, beliau ingin membukukan hadis melalui perintahnya kepada Ibnu Hazm dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pada masa ini karya-karya hadis masih bercampur dengan pembahasan fikih, artinya belum berdiri secara otonom, belum berdiri secara masif. Pada fase awal ini artinya pembahasan-pembahasan hadis ya include dalam pembahasan-pembahasan di kitab-kitab fikih, tetapi sudah mulai ada usaha-usaha penyusunan kitab-kitab. Artinya kitab hadis yang pada mulanya menjadi transmisi oral, transmisi lisan ke lisan, kemudian berubah menjadi transmisi tulisan, literasi gitu ya. Karya utuh yang masih ada hingga saat ini, yang masih bisa kita baca hingga saat ini adalah karya Imam Malik, yakni Muwatta, ya, karya Imam Malik. Kemudian hadis juga masih bercampur dengan qaul sahabat dan lainnya. Artinya hadis masih dalam pengertian yang begitu luas. Pada fase ini pengumpulan hadis ya betul-betul tercampur dengan pembahasan kitab fikih. Ketika para ulama hadis menjelaskan, para ulama fikih menjelaskan tentang suatu perkara, mereka memberikan penguatan dari dalil Quran maupun hadis, ya itulah pengumpulan hadis saat itu. Kemudian pada periode kelima baru dilakukan upaya-upaya untuk menyaring hadis-hadis yang sahih saja yang masuk dalam kitab-kitab hadis. Pada era inilah muncul kitab-kitab hadis besar yang kemudian kita kenal dengan kitab hadis Mu'tabarah, yang nantinya kita singkat dengan Kutubut Tis'ah atau Kutubus Sittah ya. Kitab yang 9 atau kitab yang 6 kebanyakan lahir di era ini. Pada era ini para ulama sudah memiliki budaya rihlah. Rihlah itu jalan-jalan menyebar ke berbagai negara untuk mencari hadis. Misal Imam Bukhari yang berasal dari Bukhara, ya daerah daerah Rusia, daerah Soviet. Kemudian menyebar, mendengar di Makkah ada beliau melaksanakan ibadah haji, kemudian mendengar di Kufah, di Baghdad ada ulama-ulama besar. Maka para ulama ini melakukan perjalanan keliling dunia muslim saat itu untuk mencari hadis dan untuk mengecek kebenaran hadis-hadis tersebut. Pada masa inilah muncul karya-karya besar, misalnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, muncul pula Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah pada masa ini. Baru pada fase berikutnya, ulama mutakhirin ya sampai runtuhnya Baghdad ini mulai fokus dalam kajian hadis, ya, kemudian mulai disusun buku-buku antologi, buku-buku atraf, kamus-kamus untuk mencari hadis, kemudian disusun buku-buku istidrak. Istidrak ini hadis-hadis yang belum dimasukkan oleh imam-imam sebelumnya di dalam kitab-kitab hadis mereka. Oke. Kemudian pada fase ketujuh, ulama lebih fokus kepada fase pensyarahan kitab-kitab hadis Mu'tabarah, kemudian perkembangan pesat dalam kajian ilmu hadis. Artinya hadis lebih fokus pada ditelitinya, di penelitiannya, sanadnya, matannya daripada ke periwayatannya, karena memang periwayatan hadis semakin sempit pada era ini karena buku-bukunya juga sudah tersusun dengan begitu rapi. Kemudian pada era inilah muncul berbagai spesifikasi dalam kajian ilmu hadis. Nanti ada yang fokus kepada sanadnya, ada yang fokus kepada ma'anil hadis, ada yang fokus kepada
lafaz-lafaz yang gharib dalam hadis atau lafaz-lafaz yang mukhtalif dalam hadis. Bahkan nanti ada juga yang mengkaji tentang living hadis misalnya dan seterusnya. Tetapi memang perlu saya kira ditambahkan periode ke-8. Ini di luar pembahasan ulama, di mana periode ke-8 ini adalah periode digitalisasi hadis. Dan ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia Islam, karena kalau dulu orang mau mengkaji hadis harus membawa kitab yang begitu tebal, tetapi saat ini cukup dengan handphonenya saja bisa mencari hadis dengan berbagai metode. Dan saat ini juga hadis menyebar dengan begitu pesatnya dan terkadang tidak lagi memperhatikan aspek sanadnya. Ya, Anda bisa lihat di berbagai macam platform, di Google misalnya, atau Anda lihat di YouTube atau dimanapun, orang dengan begitu bebasnya saat ini menyebarkan hadis, padahal kita tahu pada era sebelumnya ada namanya asrut tasabbut wal iklal minar riwayah misalnya begitu ya. Nah, ini bisa kita diskusikan berikutnya tentang periode ke-8 ini. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan di pengantar ini. Selanjutnya kita bedah lebih lanjut dalam sesi diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.